manusia itu di dalam pusaran kematian, para ulama mengatakan itu ada dua. Yang pertama, ada yang mereka itu mencari kehidupan di balik sempitnya kehidupan. Siapa sih Ustaz? Orang-orang yang tidak beriman sama hari akhir. Yang tadi yang saya sebutkan, kayak YOLO, you only live once. Itu orang-orang yang mereka berusaha mencari kehidupan di balik sempitnya kehidupan. Mereka menyangka bahwasanya kehidupan itu harus maksimal dengan berbagai macam hawa nafsu yang mereka ingin turuti. Mereka tidak mau diatur, mereka tidak mau mengikuti petunjuk apapun, karena bagi mereka agama dan syariat itu hanya membebani. Mereka itu pengen hidupnya itu having fun. Karena mereka taunya, hidup cuma sekali kok. Pakai agama. Susah jadinya. Berat nanti jadinya. Makanya lahirlah sekarang agnostik, orang-orang yang mereka tidak memiliki legitimasi kepada agama. Mereka ini sebenarnya ingin mencari kehidupan di balik sempitnya kehidupan. Padahal tadi kita sudah menyampaikan, tidak ada yang ditawarkan oleh dunia kecuali di situ ada air mata, kesedihan, kekecewaan, perpisahan. Itulah kehidupan dunia. Makanya salah besar kalau orang itu mencari kebahagiaan itu dalam konteks kehidupan di dunia. Kenapa? Kehidupan di dunia itu tidak ada kenikmatannya. Kalaupun dapat nikmat, nikmatnya tidak lama. Kalaupun dapat bahagia, bahagianya itu tidak lama. Makanya orang-orang yang mereka itu tidak pernah sama sekali mengerti tentang konsep kehidupan di akhirat, pada dasarnya mereka bingung. Karena apa? Karena mereka berputarnya itu hanya di situ-situ saja. Dia berputarnya itu di situ-situ aja. Berputar-putar aja di situ-situ aja. Dan mereka menyangka bahwasanya di balik kehidupan itu ada kehidupan. Lalu mereka terbuat dengan fata morgana yang ditampilkan oleh kehidupan. Padahal sekali lagi, orang yang mengejar kehidupan, dia akan kecewa. Kenapa? Kehidupan itu ruang penyesalan. Kehidupan itu ruang kekecewaan. Ruang kekecewaan. Orang yang sukses, dia pernah kecewa. Orang yang bahagia pun sekali. Orang yang kemudian mendapatkan materi sekalipun, dia juga menemukan air mata. Karena apa? Di dunia ini ada air mata. Di dunia ini ada kekecewaan. Di dunia ini ada perpisahan. Di dunia ini ada penyakit. Dan perkara-perkara yang meliputi pada kehidupan di dunia. Makanya kalau kemudian kita menyangka bahwasanya kita hanya hidup sekarang di Bekasi dan Bintaro, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, kemudian Malaysia dan Singapura, hanya di situ saja kita berpikir tentang kehidupan kita, lalu sama sekali kita tidak pernah tahu ada kehidupan berikutnya, lalu kita berpikir bahwasanya kita ingin memuaskan seluruh dahaga kita dalam kehidupan ini dengan apa yang ingin kita lakukan, tanpa sama sekali kita mengikuti petunjuk yang diturunkan sama yang memiliki kehidupan, enggak. Tapi pasti ujungnya adalah keresahan dan kegelisahan. Emang pasti gelisah, Ustaz? Iya, pasti gelisah. Pasti gelisah. Pasti akan ketakutan. Setiap waktunya. Karena apa? Karena memang bukan di sini tempat kita hidup di dunia. Bukan di sini tempat kita itu harus kemudian mendapatkan apa yang kita mau. Ini yang pertama. Ada yang kedua, yaitu adalah mereka yang mencari kehidupan di balik kematian. Ada yang kedua, pusaran manusia itu ketika mereka itu berada, ketika memandang kematian itu ada yang kedua, yaitu adalah mereka adalah yang mencari kehidupan di balik kematian. Karena kita tahu, karena kita mengerti bagi orang yang masuk pada kategori sifat yang kedua, mereka paham di balik gundukan tanah itu ada kehidupan. Di balik gundukan tanah itu ada sesuatu yang terjadi dan kehidupan itu masih berlanjut di balik gundukan tanah itu. Di balik jasad yang ditaruh di dalam liang lahat dan dikuburkan, di situ ada kehidupan yang dimulai. Nah, itulah yang kemudian kita harus mengerti. Orang yang mencari kehidupan di balik kematian, mereka itulah orang-orang yang akan lahir. Bagaimana persiapan dia pada kehidupan berikutnya. Dia tidak melampiaskan apa yang dia mau pada kehidupan di dunia. Dia ngerti kapan menahan sesuatu, kapan mengendalikan, dan dia memiliki tali kendali karena dia tahu semua dari perkara yang dia dapatkan itu pun akan mempertemukan dia dengan sebuah gundukan tanah yang bernama kematian. Maaf ya Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah, mungkin kita tidak berjodoh dengan rumah di sini, mungkin kita tidak berjodoh dengan rumah di komplek ini, tapi pasti kita berjodoh dengan kematian. Pasti kita berjodoh dengan kematian. Dan Allah memberikan kematian ini bukan untuk menakuti kita, tetapi Allah memberikan kematian supaya kita dipertemukan pada kehidupan kita berikutnya. Makanya Masya Allah,
para sahabat itu, kenapa mereka luar biasa di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam peperangan-peperangan yang mereka ikuti ketika melawan musyrikun, melawan Romawi, melawan Persia, mereka itu luar biasa. Bahkan Bapak dan Ibu kalau memikirkan, peperangan-peperangan yang dilewati oleh para sahabat, itu memiliki satu benang merah. Apa benang merahnya di antara semua peperangan itu? Jumlah kaum muslimin tidak pernah lebih banyak daripada jumlah musuh. Selalu jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah musuh. Tapi kenapa musuh itu selalu ketakutan ketika mereka menghadapi kaum muslimin? Persis dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Persia ketika mereka itu mengomentari para sahabat Nabi. Mereka berkata, kami menghadapi satu kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana kami mencintai kehidupan. Masya Allah. Saya ulang kembali. Kami menghadapi satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kami mencintai kehidupan. Maka kemudian itu yang kemudian terjadi. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kemudian kita memahami bahwasanya ada dua karakter manusia, ada yang mencari kehidupan, di balik kehidupan yang sempit, dia puaskan semuanya, lalu suka berkata hidup itu hanya sekali. Jangan kemudian dibuat terbatas, jangan dibuat kemudian tidak bisa melakukan apa yang dimau. Orang semacam ini pada dasarnya ujungnya pasti frustasi. Dan mereka akan berada pada ketakutan. Ketakutan tua, ketakutan kematian, dan lain sebagainya. Tapi ada yang kedua, yaitu adalah orang yang mengetahui betul bahwasanya di balik kehidupan itu ada, di balik kematian itu ada kehidupan. Dan inilah yang sejatinya kemudian kita diagnosa untuk diri kita masing-masing. Kita ini berada pada posisi yang mana? Satu atau dua? Satu atau dua? Yang pertama atau yang kedua? Karena apa? Jawaban itulah yang akan menentukan master plan dalam kehidupan kita dan roadmap kehidupan kita. Kalau ada yang mengatakan satu, ya pasti lihat aja. Roadmap-nya itu selalu berurusan dengan dunia terus. Karena dia mencari kehidupan di balik kesempitan hidup. Lalu menyangka dirinya akan hidup selama-lamanya. Akhirnya apa? Seluruh master plan-nya, seluruh roadmap yang kemudian dia miliki pada apa yang dia lakukan, itu selalu ujungnya adalah untuk dunia dan dunia, dunia dan dunia. Kalau kita pada kategori yang pertama. Tapi kalau kita kemudian masuk pada kategori yang kedua, yaitu adalah kita mencari kehidupan di balik kematian. Seluruh master plan kita, seluruh kemudian roadmap kehidupan kita, selalu akan kita lakukan untuk persiapan kematian kita. Adapun hidup di dunia sekedarnya sesuai dengan kebutuhan, selebihnya kita fokuskan perhatian itu kepada urusan di balik kematian. Ternyata kita fokuskan urusan itu di balik kematian karena di situ ada kehidupan. Makanya Ali bin Abi Thalib kan pernah ditanya, orang yang bertakwa itu apa sih? Orang bertakwa kan masing-masing para ulama dan para sahabat kan menjawab beda-beda. Ya. Salah satu di antara perkataan emas Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjawab apa itu ketakwaan, Ali bin Abi Thalib itu menyebutkan ada 4. Yaitu adalah khalfu minal jalil al-amalu bitangzil al-qana'atu bil qalil wal istidadul yaumir rahim. Nah, perhatian saya yang keempat. Ali bin Abi Thalib itu ketika ditanya, apa itu takwa? Beliau itu berkata, orang yang bertakwa adalah orang yang planningnya, persiapannya untuk akhirat lebih detail dan lebih lengkap daripada persiapannya untuk urusan dunia yang sejatinya dia akan tinggalkan. Maaf ya Bapak dan Ibu, nah, ini teguran untuk kita, untuk saya juga. Kadang-kadang kalau kita ditanya, resolusi kamu tahun ini apa? Nyebutin kita detail banget. Karena itu habis dari sini kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Nanti kalau kita umur 20, nanti ngapain, umur 30 ngapain, umur 40 ngapain, umur 50 ngapain. Detail banget. Seakan-akan kemudian kita akan hidup selama-lamanya untuk dunia. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita, kalau ditanya tentang planning apa yang kita persiapkan untuk akhirat, kita jawabnya itu, ya sholat. Kalau sholatnya nggak diterima, puasa. Lah kalau puasanya tidak diterima, planning A, planning B, planning C, planning D tidak ada. Dan inilah jawaban semacam inilah yang menentukan sebenarnya kita itu di poin yang pertama atau poin yang kedua. Ya, kalau jawab gampang. Setiap orang akan mengatakan, oh saya yang kedua Ustaz. Tapi jawaban itu jujur atau tidak dikembalikan kepada jawaban kita. Apa planning kita untuk akhirat?
Kalau sholatmu tidak diterima, terus amalmu dari mana? Puasa. Kalau puasa tidak diterima, amalmu dari mana? Hati saya yang berprasangka yang baik. Kalau hatimu yang berprasangka yang baik belum diterima, apalagi yang kamu persiapkan? Dan jawaban-jawaban itulah yang akan menentukan. Berarti siapapun yang planning akhiratnya, roadmap-nya, master plan-nya bagus, berarti dia adalah orang yang betul-betul paham bahwasanya dia mengimani ada kehidupan di balik kematian dan bukan mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita mampu untuk mendiagnosa. Karena apa? Bukan hanya penyakit yang harus kita diagnosa. Kalaulah COVID harus kita adakan PCR untuk kita ngerti apakah kita kena COVID ataukah tidak. Sama, kita juga harus mendiagnosa. Sebenarnya kita pada urusan kematian itu pada urusan yang mana? Jangan-jangan kita rajin mendiagnosa kita tentang penyakit, tetapi kita tidak pernah mendiagnosa bagaimana hubungan kita dan keterkaitan hidup kita dengan kematian. Dan para ulama cuma menyampaikan dua. Ada orang yang mencari kehidupan di balik kehidupan, ada orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Jawaban yang kita berikan masing-masing di dalam hati kita hari ini, jawaban itulah yang menggambarkan kita berada pada posisi yang pertama atau yang kedua.